Jika baik, langsung saja lanjut ke acara selanjutnya. Sebelum pemaparan materi, saya di sini akan memperkenalkan siapa sih pemateri yang akan memaparkan materi kali ini. Nah, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari pemateri yang akan memaparkan materi kali ini. Namanya Mira Mariani Latifah, bidan praktisi kesehatan reproduksi, founder @bicarawanita.id, Master of Public Health, kandidat Universitas Indonesia. Personal life-nya, tempat tanggal lahir Bandung 5 Oktober 1992, nomor teleponnya 081220448422, emailnya miramariani.latifah@gmail.com, alamatnya Bandung, IG-nya @mira_aryani_latifah, statusnya menikah. Akademik background-nya Universitas Indonesia dari tahun 2019 sampai sekarang. Prodi Pasca Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat, Peminta Kesehatan Reproduksi, Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran D3 dan D4. Prodi D4 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dari tahun 2014 sampai 2015. Prodi D3 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran 2010 sampai 2013. Work experience-nya tahun 2019 USAID, CCR, ARI, Fakultas Unpad, Search Asisten, penanggung jawab RSHS, dan masih banyak lagi ya, teman-teman bisa dibaca langsung. Baik, sekarang langsung saja kepada pematerinya. Apakah sudah ada di ruangan Zoom? Ya, sudah, Teh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Teh. Oke, siap. Langsung saja ya, mungkin ya, Teh? Iya, Teh. Boleh langsung. Oke, sip. Saya izin share screen dulu ya. Iya, Teh. Mangga. Apakah share screen-nya udah kelihatan? Sudah, Teh. Sudah. Oke. Ya.
Ini saya izin buat matiin video dulu, soalnya sinyalnya agak jelek ya. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, Teh. Halo? Iya, Teh. Halo. Iya, nggak apa-apa, Teh. Assalamualaikum. Ya. Oke. Ya, dimulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih Teh Dini selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Mira Mariana Latifa, biasa dipanggil Mira aja. Hari ini karena lumayan nggak terlalu banyak ya, jadi kita sistemnya sharing aja, terus ngobrol-ngobrol terkait kesehatan reproduksi. Sebetulnya saya udah mendalami ini sekitar 9 sampai 10 tahun. Cuman memang sampai sekarang masih belajar, jadi memang sistemnya pengennya kita sharing aja hari ini gitu ya. Juga saya ngucapin makasih kepada Teh Sandra juga Teh Nimas yang udah ngasih kesempatan. Mungkin langsung saja. Jadi kita akan membahas terkait 4 poin. Yang pertama adalah istrinya Kang Sofiani. terkait organ reproduksi wanita. Ya, kemudian yang kedua terkait permasalahan cash flow, kemudian yang ketiga terkait menjaga kesehatan reproduksi, dan yang keempat terkait mitos-mitos yang berkaitan dengan cash flow yang berkembang di masyarakat. Nah, sebelumnya saya pengen disclaimer dulu nih bahwa nanti dalam penyampaiannya saya tidak akan menyingkat atau memberikan inisial seperti Miss V untuk vagina, kemudian Mr. P untuk penis. Saya akan sebutkan secara jelas, jadi nanti mohon maaf mungkin akan terkesan vulgar, cuman kita harus coba membiasakan diri untuk mendengarkan hal yang benar ya, karena kita ingin coba mengikis sedikit-sedikit tabu ini. Ini kita ya. Mungkin langsaan sehat, jadi dia tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Melainkan cash flow ini adalah lingkupnya luas. Kita mencakup seluruh siklus kehidupan manusia gitu. Kalau dari perempuan ini setiap fase, kemudian setiap fase, kemudian setiap siklus reproduksinya ini memiliki fungsi reproduksi yang berbeda gitu. Misalkan dari perempuan ini terjadi dari bayi, balita, anak, remaja, dewasa hingga lansia gitu. Jadi memang setiap fase ini memiliki fase reproduksi yang berbeda. Jadi memang lingkupnya luas. Contohnya saja ketika bayi, kemudian dia beranjak menjadi balita, kemudian jadi anak-anak, kemudian masuk masa remaja, dia mengalami fase pubertas, kemudian dia memasuki fase menikah, kemudian melahirkan, hamil, menyusui, hingga sampai lansia juga dia masih mengalami fase reproduksi, yakni menopause gitu. Oke, nah ini coba kita bahas sedikit tentang organ reproduksi wanita. Ini mungkin banyak teman-teman yang sudah sering melihat atau mendengar karena memang sudah tidak familiar ya. Kita sudah mendengar atau melihat organ reproduksi ini dari mulai SD, SMP, bahkan SMA gitu, belajar dari pelajaran biologi atau mungkin mendengar dari media-media sosial gitu, atau ada dari pusat penyuluhan udah. Nah, di sini saya coba jelaskan. Jadi yang pertama menerima Mohon maaf teman-teman, sepertinya
tetehnya ada dalam gangguan sinyal ya. Jadi mohon tunggu dulu sebentar. Halo, ini tadi saya kelempar, lanjut lagi ya. Tadi sampai sini nih, organ reproduksi. Nah, kemudian di sini ada uretra juga. Jadi kalau misalkan ada yang nanya nih lubang Mungkin sinyal tetehnya jelek ya? Iya. terus ya. Sinyalnya jelek. Ini kedengeran nggak ya suaranya? Kedengeran saya jelas. Kedengeran. Mati terus ya. Saya coba matiin deh videonya. Nah, kemudian di sini tadi sudah sampai vagina ya. Di sini juga vagina ini merupakan tempat penetrasi atau masuknya penis ketika berhubungan seksual, kemudian juga tempat keluarnya darah menstruasi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah organ reproduksi bagian dalam. Nah, di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah uterus. Uterus itu biasa kita sebut sebagai rahim. Dia adalah tempat bagi janin yang sedang berkembang. Dan ajaibnya uterus ini bisa membesar 5-6 kali saat hamil. Kalau ukuran normalnya itu sekitar 7 cm, panjangnya kemudian diameternya 5 cm, atau kita bisa bayangkan buah pir. Nah, ukuran uterus yang normal itu sebesar buah pir, namun ketika hamil dia meregang luar biasa sampai dia bisa menampung sekitar 4 kilo bayi, bahkan ada yang sampai 5 kilo. Jadi memang luar biasa ya elastisnya. Elastisnya. Kemudian yang kedua ini adalah tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini sel telur gitu ya. Nah, kemudian kalau ovarium di sini adalah indung telur yang dia tugasnya memproduksi sel telur atau biasanya kita sebut pabrik telur ya. Pabrik telur ini biasanya mengeluarkan sel telur sekitar 1 sampai 2 juta gitu ya setiap wanita per orangnya gitu. Dan ketika menstruasi dia melepaskan 1000 telur gitu, dan kita mengalami menstruasi itu sekitar 400 sampai 500 kali gitu dalam sepanjang siklus perempuan gitu ya. Nah, makanya ada yang bilang kalau perempuan itu harus menikah di usia 25 tahun, sel telurnya mengalami proses pematangan yang sempurna. Jadi dia siap untuk dibuahi gitu ya. Kemudian di dalam ovarium juga ini terbentuk hormon seks. Hormon seks ini adalah hormon fungsi reproduksi. Contoh ketika menstruasi kita membutuhkan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian juga ketika kita menyusui kita membutuhkan hormon prolaktin. Kemudian ketika kita melahirkan dihasilkan oleh ovarium. Ovarium ini biasanya gitu.
Nah, kemudian di sini ada serviks. Serviks ini atau leher rahim adalah pintu masuk antara vagina dan rahim. Nah, di depannya ini ada namanya porsio. Porsio ini adalah tempat atau mulut rahim yang biasa dipakai untuk kita periksa pembukaan. Jadi kalau misalnya periksa pembukaan, jarinya ini masuk ke dalam sini, kemudian plastis dan mengikuti adalah salah dan mengikuti yang kita paling dia Allah menciptakannya. Karena memang kapasitas kepala bayi itu 10 cm, kemudian kapasitas badannya itu lebih dari 70 cm gitu. Bisa menampung 4 kilo dan mengeluarkan bayi yang besarnya juga tidak kecil gitu ya. Jadi luar biasa gitu terkait organ reproduksi ini. Nah, lanjut. Nah, di sini saya akan bahas cukup banyak. Seperti yang saya tadi sebutkan, kalau kesehatan reproduksi kan luas ya cakupannya, dari mulai hamil, kemudian dia melahirkan, menyusui, remaja, menopause, lansia, dan sebagainya. Jadi memang lumayan banyak permasalahannya. Yang pertama ini permasalahan yang sering kita ketemu adalah terkait penyakit pada organ yang berhubungan dengan kebersihan. Jadi ketika kita tidak menjaga kebersihan organ reproduksi kita dengan baik, biasanya muncul nih bakteri atau virus yang bisa menyebabkan infeksi dan kadang gatal atau bau tidak sedap gitu ya. Dan salah satu yang paling sering ini adalah keputihan gitu ya. Nanti kita coba bahas sedikit tentang keputihan. Kemudian permasalahan kedua adalah permasalahan menstruasi. Nah, ini juga teman-teman harus aware gitu, karena permasalahan menstruasi ini adalah salah satu permasalahan yang 98% terjadi pada perempuan gitu ya. Nah, siklus normalnya itu sekitar 21 sampai 35 hari. Jadi teman-teman bisa menghitung nih, kalau misalkan siklus saya ini dari tanggal di bulan Oktober, misalkan nanti mensnya lagi di bulan November, itu jaraknya 28 hari itu udah ideal. Kalau misalnya jaraknya 21 hari juga itu masih dikatakan rentang yang aman. Namun bisa terjadi dia biasanya menstruasi di bawah 21 hari atau biasa disebut bahasa medisnya itu adalah oligomenor gitu ya. Jadi dia menstruasinya cepat gitu, bahkan sebulan bisa 2 kali, 3 kali gitu ya. Kemudian kalau yang lebih dari 35 kali dia disebutnya polimenor. Jadi siklusnya panjang sekali, bahkan ada yang sampai 6 bulan tidak menstruasi. Ini banyak sekali terjadi di sekitar saya. Bahkan adik saya juga mengalami hal demikian. Kemudian juga beberapa pasien saya juga kayak gitu. Jadi banyak sekali apalagi remaja-remaja di bawah usia 25 tahun nih masih mengalami amenore atau tidak menstruasi selama 3 bulan, 6 bulan. Nah, namun kita harus perhatikan nih, kalau misalkan amenornya lebih dari 1 tahun, itu coba harus diperiksakan seperti itu. Kemudian juga ada yang namanya premenstrual syndrome. Dia adalah gejala-gejala menstruasi baik sebelum maupun sesudah menstruasi, dari mulai dia tumbuhnya jerawat, kemudian nafsu makan yang berlebih, kemudian sakit pada payudara. Itu merupakan hal yang normal, namun ketika kita tidak bisa mengontrolnya atau misalkan gejala-gejala tersebut sudah di luar batas seperti sakit menstruasi yang berlebihan, itu juga harus coba diperiksakan, karena bisa jadi dia adalah terjadi gangguan dalam kondisi rahimnya seperti endometriosisnya. Kemudian kayak endometriosis di sini, ciri-cirinya itu adalah yang tadi, adalah nyeri yang luar biasa terjadi pada saat menstruasi, bahkan sampai pingsan gitu ya. Jadi coba harus hati-hati kalau teman-teman atau teteh-teteh di sini mengalami hal tersebut gitu. Kemudian juga ada yang namanya PCOS. Ini saya ambil dua terbesar karena tahun ini lagi banyak banget kasusnya terkait endometriosis sama PCOS ini. Jadi PCOS ini adalah sindrom ovarium polikistik. Dia biasanya ditandai dengan tadi sama menstruasinya tidak teratur. Terus dia tumbuhnya bulu-bulu di
kumis, kemudian di bagian dada, tangan gitu. Jadi kayak banyak gitu bulu-bulunya kayak laki-laki gitu. Terus dia juga mudah berkeringat, terus juga jerawatnya juga banyak, terus berat badannya juga tidak stabil. Kadang ada yang kurus banget, kadang juga ada yang gemuk sekali gitu. Nah ini juga harus hati-hati karena sekarang tuh lagi banyak banget kasusnya, dan kalau misalnya tidak ditangani dia bisa menyebabkan infertil atau kemandulan gitu. Jadi memang harus diperiksakan kalau memang ada gejala-gejala seperti itu. Kemudian yang keempat ini terkait permasalahan psikologis. Jadi kalau teman-teman dengar ada ibu yang mencoba melukai anaknya, atau ada yang sampai kasusnya tuh di Bandung sampai ngebunuh anaknya, itu karena bisa jadi permasalahan psikologis, baby blues atau postpartum depression ini yang benar-benar terjadi dan ada gitu. Dan saya juga menemukan yang terbaru ini adalah paternal postpartum depression. Jadi ini adalah depresi yang terjadi pada ayah atau calon ayah ketika istrinya melahirkan. Jadi kebetulan ini terjadi pada teman saya sendiri. Jadi dia seorang ayah ini dia saat menemani istrinya melahirkan sampai istrinya nifas 42 hari dia muncul perasaan ingin menyakiti anaknya dan dia ingin bunuh diri gitu. Nah ini terjadi gitu, depresi pada ayah gitu. Kemudian yang terakhir adalah puerperial psikosis. Ini adalah juga permasalahan psikologis. Ini lebih ke arah dia sudah menyakiti diri sendiri atau juga menyakiti anaknya yang lebih ekstrim dibandingkan depresi. Kemudian juga ada vaginismus. Kalau vaginismus ini biasanya adalah permasalahan psikologis pada saat pertama kali berhubungan seksual. Jadi kadang ada ketika menikah si penis dia itu tidak bisa melakukan penetrasi kepada vagina karena otot-otot vagina ini meregang gitu. Jadi memang nggak bisa aja gitu. Nah ini adalah vaginismus. Ini juga sekarang banyak mulai kasusnya mulai terjadi gitu ya karena banyak laporan. Kemudian yang kelima ini adalah kanker ya, kanker yang ditemukan pada organ reproduksi. Nah, kanker ini kan salah satu penyebab kematian tertinggi ya di dunia. Kalau di perempuan ini adalah yang paling tinggi kanker payudara, kemudian kanker serviks, kemudian juga kanker ovarium. Nah ini sebetulnya bisa kita cegah sendiri ketika menstruasi. Nanti mungkin kalau ada waktu kita coba jelaskan terkait cara deteksi kanker payudara. Kemudian yang keenam ini terkait penyakit menular seksual. Jadi ini bisa terkait jamur, kemudian kayak HIV, kemudian juga virus, sifilis, gonore, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian juga permasalahan ketujuh ini terkait permasalahan sosial, baik kehamilan remaja atau perilaku remaja yang beresiko. Dan menurut penelitian SDK ini tahun 2017 yang menyatakan bahwa rata-rata remaja yang berpacaran itu sudah tahap melakukan perilaku yang beresiko gitu, seperti berciuman, kemudian juga menggesek-gesekkan alat kelamin satu sama lain. Ini di Indonesia sudah mulai terjadi dan cukup miris sekali gitu. Nah ini sebetulnya bisa kita cegah dengan pendekatan Kespro dimulai dari orang tua gitu ya. Kemudian juga ada pernikahan anak, kemudian aborsi dan kehamilan yang tidak diinginkan. Nah juga ini ada permasalahan gizi seperti anemia atau kekurangan zat besi gitu ya. Kemudian juga kekurangan energi kronik. Nah ini kalau misalnya tidak ditangani dari sebelum menikah, ini akan berimplikasi pada saat hamil dan melahirkan. Jadi nantinya hamilnya bisa berat badannya kurang, nanti melahirkan bayi yang berat badannya rendah, dan akhirnya bisa menimbulkan juga kematian, atau bayi yang stunting. Stunting itu yang bayi yang kerdil, yang tumbuh kembangnya tidak bagus. Ini bisa terjadi jika permasalahan gizi ini di masa sebelum menikah atau masa remaja atau pada perempuan yang di usia subur ini tidak tertangani gitu. Kemudian yang terakhir adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran terkait kesehatan reproduksi, karena
ya kita tahu bahwa kesehatan reproduksi ini sekarang masih dianggap menjadi hal yang tabu, terus juga karena masih membahas terkait hal-hal yang sifatnya biologis aja gitu, masalah HIV saja atau masalah kesehatan organ reproduksi saja, tapi sebetulnya Cashflow ini kan tadi luas ya, dari mulai bayi hingga lansia ini membutuhkan pelayanan kesehatan reproduksi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada contoh-contoh keputihan gitu ya. Keputihan ini adalah pengeluaran cairan dari organ reproduksi atau vagina yang tidak berupa darah. Dia ini merupakan gejala dari penyakit biasanya gitu ya, penyakit atau infeksi gitu. Jadi kita harus bisa membedakan nih mana keputihan yang normal dan mana keputihan yang abnormal. Keputihan yang normal ini biasanya cirinya adalah cairannya jernih. Jernih itu warnanya kayak air gitu ya, jernih. Atau kayak berlendir gitu, air yang berlendir gitu. Kemudian juga tidak berbau, tidak gatal. Terus kalaupun berwarna dia biasanya menyerupai putih susu aja gitu. Nah, sedangkan kalau yang abnormal ini biasanya baunya nggak sedap gitu. Jadi kayak kita nggak nyaman gitu. Kemudian dia berwarna coklat, kemudian kehijauan, abu juga bisa ke arah sana. Itu berarti tandanya sudah ada infeksi di situ. Kemudian juga terasa gatal, terasa panas, terus jumlahnya juga berlebihan. Ini teman-teman harus hati-hati nih karena memang kebanyakan dia disebabkan karena ketika menstruasi itu pembalutnya tidak sering diganti atau kita tidak sering mengganti celana dalam setiap hari gitu, minimal kan 2 kali sehari. Nah, ini biasanya kalau misalkan kita kurang teliti menjaga kebersihannya bisa terjadinya keputihan. Dan kalau keputihan ini dibiarkan bisa tadi ke arah kanker serviks. Jadi memang kita harus aware nih di sini untuk membedakan mana sih keputihan yang normal dan yang abnormal gitu. Kita lihat gitu dengan tangan kita gitu. Kalau misalkan kita mengalami keputihan, dilihat apakah cairannya atau enggak gitu, gatal atau enggak. Kalau gatal itu udah pasti itu ada infeksi gitu ya. Nah, kemudian nih saya coba cantumkan nih cara cebok yang benar yang kemarin saya coba ngelatih ibu-ibu kader ya. Ibu-ibu kader berusia sekitar 35 tahun ke atas, bahkan ada yang 45 tahun, ada yang 50 tahun. Mereka ini tidak tahu cara cebok yang benar gitu ya. Karena saya juga waktu masih remaja diajarinya sama ibu saya dari belakang ke depan gitu ya. Karena kalau misalkan dari depan ke belakang kan nggak enak ya posisinya. Cuman yang harus dibiasakan ini kayak gini nih. Jadi dari depan ke belakang, kenapa? Agar kotoran dari atau bakteri dari anus ini nggak masuk ke vagina gitu. Jadi kalau misalkan kita ceboknya dari depan ke belakang, dia akan membuang kotorannya ke arah belakang gitu. Nah, ini merupakan salah satu konsep dasar atau pengetahuan dasar nih terkait cebok ini karena penting sekali. Dan kalau misalkan memang kita masih melakukan dari belakang ke depan, dia biasanya rentan sekali terjadi keputihan gitu. Jadi memang bisa karena ini nih keputihan itu. Terus di sini lalu bagaimana saja sih cara menjaga kesehatan reproduksi? Yang pertama ini hal-hal dasar juga. Saat menstruasi kita harus sering ganti pembalut ini 4 jam sekali, atau ketika kita buang air terus lembab itu harus diganti pembalutnya. Kita harus pakai pakaian dalam diganti 2 kali dalam sehari gitu. Kalau misalkan nggak mandi pun minimal dalamannya diganti gitu ya. Kemudian tadi cara ceboknya yang benar dari depan ke belakang gitu. Kemudian dikeringkan dengan handuk yang kering, yang bersih, yang nggak lembab gitu, atau pakai tisu juga boleh gitu. Kemudian kita pakai celana dalam dengan bahan yang mudah nyerap keringat. Contohnya kayak katun gitu. Terus sering menggunakan pembilas vagina gitu, karena dia itu bisa menghambat flora-flora ini ya, bakteri-bakteri baik di vagina kita gitu. Karena bakteri baik itu fungsinya kan untuk meningkatkan pH di dalam vagina kita. Jadi kalau misalnya kita terlalu sering ngasih cairan kimia ke dalam vagina kita, bisa jadi
itu akan menghambat pertumbuhan bakteri baik gitu, dan bisa juga jadi keputihan gitu nantinya. Nah, kemudian kita juga harus mulai mengenali, kita harus mulai ngerti kalau klitoris itu fungsinya apa, kemudian rahim itu fungsinya apa, periksa pembukaan itu di mana nanti kalau melahirkan, kemudian menstruasi itu keluarnya dari mana. Nah, kemudian kalau ada tanda-tanda misalkan tadi menstruasinya tidak teratur, sakit yang berlebihan, ini kita harus mulai mengerti gitu, dan kita coba tanyakan ke tenaga kesehatan atau ke orang yang mengerti gitu kalau misalkan ada hal-hal yang resiko yang terjadi, misalkan kayak tadi yang saya sebutkan. Nah, kita harus mulai mengerti nih memiliki fertility choice, artinya kita harus bisa mengerti akan tubuh kita, kemudian juga kita harus bisa mengetahui apa yang terjadi dalam tubuh kita, dan kita harus bisa memplanningkan nanti tubuh kita ketika hamil melahirkan itu bagaimana gitu. Kita yang memilih sendiri gitu. Kemudian kita juga harus coba mencegah mengoptimalkan ya gizi seimbang di 1000 hari pertama kehidupan. Maksud 1000 hari pertama kehidupan ini, jadi ada yang namanya konsep gizi. Konsep gizi itu dimulai dari sebelum anak itu di dalam kandungan. Artinya ketika dia belum menikah atau ketika dia remaja. Jadi ketika remaja gizinya terpenuhi, otomatis akan mempengaruhi suplai gizi ketika hamil dan kemudian juga melahirkan sampai anaknya berusia 2 tahun. Nah, mengapa juga di dalam Al-Quran kan disampaikan kalau kita harus memberikan ASI ini selama 2 tahun. Nah, ini ada konsep gizinya sebetulnya. Sehingga ketika kita sekarang menjaga kesehatan reproduksi kita sekarang dengan mengkonsumsi gizi yang baik, nanti insya Allah kita bisa dapat anak juga yang memiliki gizi yang baik, yang berat badannya juga sesuai dan sehat gitu. Kemudian ini mempersiapkan mental dengan ilmu, maksudnya dengan kita mengerti dan kita belajar terkait hal-hal kesehatan reproduksi, kita akan lebih siap gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa mitos seputar kesehatan reproduksi. Jadi memang banyak sekali mitos yang berkembang di masyarakat. Di sini ya, yang pertama tadi menstruasi ini adalah darah kotor gitu. Nah, menstruasi itu bukan darah kotor, tapi menstruasi itu adalah proses peluruhan endometrium atau dinding-dinding rahim setiap bulan gitu. Jadi memang itu proses alami, bukan darah kotor. Nah, ini banyak pantangan saat menstruasi, keramas, tidur siang, olahraga, itu tidak ada hubungannya ya, karena memang menstruasi itu sekali lagi dipengaruhi oleh hormon gitu. Hormon itu berbeda-beda tiap orang, juga fungsinya tidak ada keterkaitan itu ya. Beberapa penelitian juga tidak ada yang menyatakan bahwa kalau misalkan kita keramas itu nggak boleh, kemudian tidur siang nggak boleh, bisa mengakibatkan darahnya naik ke mata gitu. Kalau misalkan kita dengar-dengar, kemudian olahraga juga nggak boleh, olahraga masih boleh kalau misalkan menstruasi gitu ya, tapi olahraganya ringan gitu. Nah, kemudian di sini yang mitos lain adalah douching. Douching itu kayak membersihkan vagina tapi dengan dikorek. Itu tuh sebetulnya tidak boleh. Kenapa? Karena sebetulnya vagina kita sudah bisa membersihkan sendiri gitu secara alamiah. Cuman kita bersihkannya dengan sabun, juga jangan sering gitu. Tapi dengan air mengalir saja, kemudian boleh dengan air hangat gitu ya. Jadi tidak perlu dikorek-korek, juga sudah bisa menjaga kebersihan dengan cara seperti itu. Kemudian juga ini jangan terlalu sering tadi menggunakan pembilas vagina, karena tadi bisa merusak pH vagina itu sendiri. Kemudian mitos pantangan saat kehamilan juga. Nah, ini saat kehamilan ada mungkin beberapa mitos yang berkembang, kayak nggak boleh makan nanas, nggak boleh makan durian. Sebetulnya itu boleh-boleh saja, namun di porsi yang tepat gitu. Kalau katanya kalau makan nanas terlalu banyak bisa menyebabkan keputihan, itu juga mitos, karena memang penelitian tidak menyatakan hal demikian gitu. Jadi memang boleh saja, namun sesuai porsinya gitu. Kemudian juga mitos yang banyak berkembang ini terkait alat kontrasepsi ini dapat menurunkan gairah seksual. Ini juga mitos, karena alat kontrasepsi kan fungsinya untuk bisa merencanakan kehamilan, ataupun kalau misalkan
memiliki penyakit itu bisa ditunda gitu, seperti itu. Kemudian berhubungan seksual pertama itu tidak berdarah menyatakan tidak perawan, itu juga mitos karena memang perawan tidaknya seorang ini kan ditandai dengan selaput himen yang robek. Nah, selaput himen yang robek ini bukan hanya terjadi ketika berhubungan seksual saja, namun bisa saja terjadi ketika kita terlalu sering bersepeda, kemudian juga kita melakukan olahraga ekstrim. Ini bisa juga terjadi himennya yang robek. Jadi ketika berhubungan seksual pertama kali dan tidak berdarah itu nggak apa-apa gitu, maksudnya itu normal, dan kalau berdarah pun itu normal gitu. Karena memang ketika penis masuk ke vagina itu akan merobek sel-seraput darahnya, kayak gitu. Ini beberapa mitos-mitos yang berkembang di masyarakat terkait Cashpro. Teman-teman juga bisa mengaksesnya di Bicara Wanita. Jadi kita juga punya platform yang membahas terkait mitos-mitos Cashpro ya, gitu. Nah, kemudian di sini juga di sini ada salah satu pencegahan untuk anak yang berkebutuhan khusus. Jadi agar kita memiliki anak yang sehat, yang tidak mengalami kecacatan, sebetulnya ada beberapa tips nih yang harus dilakukan. Itu yang pertama, dari sebelum menikah kita tadi harus jaga asupan gizi yang baik, kemudian juga harus cek premarital biasanya dengan menggunakan laboratorium, dicek menggunakan sampel darah, dicek torchnya, biasanya torch yang dicek. Jadi torch itu adalah salah satu indikator untuk mengetahui bahwa darahnya ini ada kontaminasi virus kayak toksoplasma, rubella, itu bisa juga menyebabkan anak yang tidak sehat gitu. Kemudian juga harus periksa USG kandungan untuk mengetahui letak rahim, karena rahim ini kan posisinya ada dua, ada yang ke belakang retrofleksi, ada yang ke depan antefleksi. Jadi kita harus tahu kalau misalkan bisa ini sebelum menikah diperiksa dulu nih gitu. Kemudian kalau setelah menikah harus ada yang namanya imunisasi tetanus toksoid namanya. Kemudian jika ditemukan penyakit harus diobati dulu, misalkan tadi terserang penyakit toksoplasma harus diobati dulu, kehamilannya harus ditunda, atau misalkan penyakit TBC juga sama harus diobati dulu, kehamilannya harus ditunda gitu. Nah, tapi ditundanya jangan khawatir dengan metode-metode yang alami gitu ya di sini. Kemudian setelah kehamilan dia harus periksa minimal 4 kali, kemudian periksa USG juga 2-3 kali selama kehamilan. Juga harus melakukan pemeriksaan 10T. 10T ini adalah pemeriksaan standar yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jadi ketika teman-teman nanti hamil, boleh ditanyakan 10T-nya ini dilakukan atau tidak. T yang pertama itu biasanya adalah timbang badan, tensi darah, tablet tambah darah, kemudian juga ada temu wicara atau konseling dan lain sebagainya. Jadi memang itu adalah standar ya di tenaga kesehatan, ini juga harus dioptimalkan. Kemudian ketika tumbuh kembang, anaknya juga sama harus diberikan suplai yang bergizi. Nah, kemudian juga imunisasi yang dianjurkan, kemudian pemberian obat-obatan juga harus dilakukan oleh seizin tenaga kesehatan atau dokter. Kemudian juga harus bisa memantau lingkar kepala anak, karena lingkar kepala anak ini adalah salah satu indikator yang bisa kita temui kalau anaknya ini mengalami kelainan gitu. Jadi kalau misalnya lingkar kepalanya tidak sesuai dengan usianya, itu bisa salah satu indikator anaknya mengalami kelainan bawaan seperti itu. Kemudian juga saat persalinan ini harus bersalin di tempat pelayanan kesehatan. Oke, nah. Jadi kesimpulannya, dengan kita bertanggung jawab menjaga kesehatan reproduksi, seorang wanita ini telah turut berupaya untuk menjaga kesehatan selanjutnya. Jadi sesuai dengan judul yang kemarin Teh Sandra sampaikan di TOR, kalau misalkan kesehatan reproduksi ini akan berimplikasi pada generasi yang gemilang, itu betul sekali. Jadi ketika kita menjaga kesehatan kita sejak sekarang, itu akan juga menjaga kesehatan
anak yang dilahirkan dari rahim kita gitu, seperti itu. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga materinya bermanfaat gitu ya. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya agak kurang berkenan atau banyak bahasa-bahasa yang kurang dimengerti karena memang sulit untuk menyederhanakannya kalau bahasa medis gitu. Ini saya sudah coba buat sederhana mungkin, cuman kalau misalnya ada beberapa yang ingin disampaikan atau ingin sharing, ingin bertanya boleh ditanyakan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ya, Dewannya untuk informasi. Sekarang masuk sesi tanya jawab ya, teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh. Pada teman-teman yang ingin bertanya, mangga dipersilahkan. Ya, boleh sharing aja, Teh. Saya mau tanya Teh. Ya, boleh, boleh. Teh, kan kemarin saya tuh sempat ada keluhan enggak haid udah 4 bulan gitu ya. Tapi itu tuh sering gitu dari umur dari zaman SMA gitu. Nah, sampai sekarang. Nah, itu tadi kan ada bahasan tentang PCOS juga gitu ya. Nah, itu tuh apa termasuk PCOS atau enggak ya, Teh? Oh iya. Oke. Ini langsung aja mungkin ya, sambil ngobrol. Teh Alvira ini umurnya berapa, Teh, biasanya? Umurnya berapa? Sekarang 20 tahun. Oh, 20 tahun ya. Kemudian mengalami gangguan menstruasinya dari umur ada 18 gitu? Atau dari SMP? Kurang, dari 16 tahun ada kayaknya. Oh, dari 16 dari kelas tahun. 2 SMA. Oh iya, terus ini mengalami ini nggak sakit gitu kayak kalau menstruasi itu sakitnya yang luar biasa gitu nggak? Nggak ada sih Teh, kalau keluhan sakit kayak gitu nggak ada. Oh, cuma mensnya nggak teratur aja ya? Nah, sebetulnya kalau PCOS itu memang iya betul salah satu tandanya adalah mensnya nggak teratur. Tapi yang kedua ini adalah tandanya dia biasanya timbul jerawat banyak gitu. Kemudian juga dia bisa timbul ada kumis-kumis gitu ya, halus atau enggak di dada atau di sini juga tandanya kayak gitu. Jadi dia kelebihan hormon testosteron biasanya kalau PCOS. Nah, kemudian yang ketiga itu biasanya berat badan nih Teh, berat badan yang nggak stabil gitu biasanya. Kalau misalkan kita hitung sendiri dengan menggunakan coba di searching di Google kalkulator IMT gitu ya, indeks massa tubuh. Nah, kalau indeks massa tubuhnya di atas 27 biasanya dia dikatakan overweight, itu bisa ada indikasi PCOS. Namun tetap aja kalau PCOS itu harus dilakukan pemeriksaan USG Teh. Jadi kalau misalkan Teteh khawatir nih aku PCOS atau enggak, boleh nanti diperiksa ke dokter obgyn, nanti di USG. Di USG nanti dilihat sel telurnya. Nah, kalau mau periksa biasanya di menstruasi hari kedua gitu. Jadi nanti diperiksa sel telurnya dengan menggunakan USG. Kalau misalkan PCOS biasanya sel telurnya kecil-kecil gitu Teh. Gitu mungkin. Waktu itu saya sempat diperiksa juga ya Teh ya di USG. Ya. Tapi dokter bilang ini cuma gangguan hormon aja sih, tapi nggak bilang PCOS atau apa gitu. Ya berarti memang kalau PCOS kan dia sindrom. Jadi sindrom itu kumpulan gejala. Nah, kalau misalkan kayak Teteh mungkin memang iya tadi gangguan hormon. Jadi kayak misalnya Tetehnya stres atau juga lagi banyak konsumsi junk food atau juga kurang minum air putih, dia bisa juga ke arah menstruasinya nggak teratur gitu. Jadi kayak saya nih, saya juga kan lagi treatment untuk program hamil. Saya juga ada indikasi PCOS. Nah, yang pertama dilakukan adalah memperbaiki pola hidup gitu. Jadi ketika saya menurunkan berat badan saya sekitar 5 sampai 6 kilo, itu jadi jadi memperbaiki metabolisme tubuh saya. Jadi saya sekarang mensnya udah teratur gitu.
Kayak gitu sih. Jadi memang kita harus coba modifikasi gaya hidup dulu gitu. Karena kan belum menikah juga ya. Belum. Jadi nanti sambil persiapan gitu kan badannya sebelum memiliki keturunan gitu. Jadi bisa memperbaiki pola hidup aja sih Teh, paling gitu. Oh iya. Ya siap Teh, makasih Gitu. jawabannya. Baik, untuk teman-teman yang lainnya ada yang ingin bertanya lagi atau sharing mengenai apa yang dirasakan, ada apa atau orang Ya, tuanya sama-sama. bertanya, atau teman-temannya yang pernah bertanya. Teh, aku mau tanya, Boleh. Teh, kenapa kalau lagi head terus keluar yang darah yang kayak yang gede gitu, ngegumpal Kegumpal gitu? gitu ya? Nah, sensasinya tuh suka agak panas, sakit, ngilunya tuh sampai ngilu gitu, sampai belakang perut, kayak gitu. Itu normal apa enggak ya, Teh? Ya, sebetulnya kalau keluar gumpalan warnanya ini kan masih kayak menstruasi biasa gitu. Iya, merah yang Merah ati gitu ya. Nah itu Iya. nggak apa-apa sih karena kan saat menstruasi itu dinding rahimnya meluruh ya. Jadi meluruhnya ini nggak langsung cair gitu. Memang ada yang menggumpal dulu, terus nanti mencair. Nah kalau misalkan tidak disertai keluhan kayak nggak sakitnya masih dalam batas wajar. Misalkan kayak Teta tadi bilang sampai sakit, terus sampai panas ke punggung, itu masih dalam batas normal sih, kecuali kalau misalkan sakit menstruasinya udah sampai pingsan, sampai nggak bisa ketahan, sampai badan-badan bergetar gitu, itu harus hati-hati nih kalau misalkan Teteh mengalami kayak gitu, dan jangan dibiarin, takutnya indikasinya ke endometriosis gitu. Tapi kalau dari yang saya dengar sih kayaknya insya Allah masih normal Teh gitu. Oh iya, makasih Teh. Udah ya. Jadi ini kan proses terjadinya menstruasi, aku cepetin deh. Ini nih sel telur. Nah, sel telur. Ini kan proses terjadinya menstruasi ya. Nah, ketika meluruh ini nih. Ketika terjadi peluruhan di sini nih ya. Oh, ini kan endometriosis ya, endometrium. Endometrium tuh dinding rahim. Dinding rahim tuh di sini ya. Nah, dia itu kan meluruh ya. Meluruh, dan meluruh itu akan terjadi kontraksi gitu. Nah, makanya kadang ada orang yang sakit banget dan ada yang enggak. Nah, bedanya kenapa bedanya? Ambang nyeri tiap orang kan beda-beda. Kadang ada orang yang dicubit biasa aja sakit gitu ya, ada yang enggak. Nah, ini juga sama. Ketika keluar darah ini kan rahim ini berkontraksi ya. Jadi dia mengeluarkan darah, mengeluarkan sesuatu di dalam rahim ini berkontraksi gitu sampai keluar nih darahnya. Kan pasti ada kram ya gitu, ada sakit gitu. Cuman tergantung ambang nyeri kita gitu. Kalau misalkan biasanya orang ada yang sakit, ada yang enggak ya tergantung, berarti kita ambang nyerinya bagus gitu. Maksudnya bukan bagus, ambang nyerinya masih dalam batas normal gitu kan. Ada orang yang nggak bisa nahan nyeri gitu tuh kan ada ya. Itu tuh beda-beda tiap orang gitu sih. Paling karena ambang nyeri tiap orang beda-beda, sehingga kadang ada orang yang merasakan nyerinya yang luar biasa, kadang ada yang enggak gitu. Itu sih. Tuh karena kan gitu. Kayak gitu. Ya, terima kasih Teh. Aja. Teh mau nanya lagi dong. Boleh. Ada orang tua teman saya gitu. Beliau tuh kan udah katanya udah menopause, tapi udah 2 tahun itu udah menopause. Cuman pas kemarin keluar lagi. Iya. Nah itu masuknya darah haid atau apa ya Teh? Itu sebetulnya ada kan udah nggak menopause-nya 2 tahun ya? Iya.
udah menopause, udah tidak menstruasinya 2 tahun. Nah, kalau 2 tahun itu memang masih kadang bisa ada timbul darah menstruasi, kadang juga ada yang namanya perdarahan di luar menstruasi gitu. Nah, yang jadi masalah itu kalau darahnya itu keluar terus-terusan dan perdarahan di luar menstruasi gitu. Itu bisa harus dicek sih, kalau menurut saya harus dicek ke dokter obgyn gitu. Ada keluhan lain nggak selain darah, misalkan kayak kalau berhubungan itu panas atau enggak gitu, atau enggak apa namanya, keputihan banyak atau enggak gitu. Itu karena bisa kayak gejala ke penyakit tertentu gitu. Kalau misalkan disertai keputihan yang berlebihan, kemudian sudah tidak menopause jadi menopause, siapa tahu itu ke arah penyakit yang serius gitu. Jadi harus ditanyakan. Coba ditanyakan kalau ada keputihan enggak, terus ada sakit perut bagian bawah atau enggak gitu. Ke orang tuanya. Tapi sejauh ini sih belum ada keluhan yang lain gitu ya, tidak. Iya. Nah, itu mungkin masih proses adaptasi hormonal kalau memang tidak ada keluhan yang lain gitu. Jadi kan ketika menopause itu kan hormon-hormon berhenti diproduksi. Nah, tapi kan nggak seluruhnya berhenti gitu, jadi berproses. Jadi kadang selama 2-3 tahun pertama setelah menopause itu masih kadang ada menstruasi gitu, walaupun nggak banyak gitu. Tapi harus tetap diperhatiin kalau ada sakit perut bagian bawah, sama ada keputihan yang banyak, karena itu salah satu gejala cancer cervix gitu. Gitu, ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Lagi gitu deh, mandi besar lagi. Harus mandi besar lagi. Gitu. Karena kayak, itu masih tapi kayak warnanya itu coklat gitu loh deh, tapi iya. itu tetap darah ya? Iya, tetap darah menstruasi. Pokoknya kalau darah menstruasi itu keluar 5-7 hari normalnya gitu. Nah, ada juga orang yang keluarnya 5-10 hari gitu. Menstruasi itu umumnya ya, wanita pada umumnya. Jadi kalau misalkan sekitar hari ke-7 atau hari ke-8 keluar mens lagi ya nggak apa-apa gitu. Tetap harus mandi besar lagi aja gitu. Tapi itu masih normal kok gitu. Kalau misalkan di hari rentang ke-5-10 gitu. Gitu. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ya, ngobrol-ngobrol lagi. Teh. Iya, boleh. Iya, Teh. Teh, aku penasaran, kan suka ada kalau orang tua, makannya dipasang suka kayak gitu nih kan, Teh. Oh iya, Nah, itu Teh, apa sih Teh dipasang itu? Dipasang IUD. Jadi IUD itu, saya nggak ada gambarnya deh. IUD itu alat ini Teh, alat KB, tapi dia bentuknya kayak huruf T spiral gitu. Nah, kenapa disebutnya dipasang? Karena memang dia satu-satunya alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam tubuh gitu. Nggak diminum, nggak disuntikin, tapi alatnya yang dimasukin ke dalam rahim gitu. Biasanya disimpan di sini Teh. Bentuknya kayak huruf T gitu nih. Kayak huruf T. Dan fungsinya itu buat menahan sel telur sama sperma ketemu gitu. Jadi dipasang IUD gitu maksudnya. Gitu Teh. Oh iya, ngerti. Tapi ada juga sih yang dipasang spiral. Kalau spiral nih kayak KB juga sama alat, bentuknya kayak karet gitu, panjang. Kayak apa ya? Ya kayak selang gitu, selang kecil dimasukin ke dalam lengan. Itu juga sama KB yang dimasukkan ke dalam bawah kulit gitu. Itu KB implan gitu. Jadi bisa dipasangnya 2, bisa dipasang IUD atau KB implan gitu Teh. Oh iya. Ya. Teh, kalau IUD itu masa bertahannya tuh berapa lama gitu? Ada kadaluarsanya gitu nggak kalau kayak gitu? Kalau IUD itu ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun. Jadi beda-beda tiap merek gitu, tapi rata-rata 5-10 tahun semuanya gitu. Tapinya tuh udah lebih dari 10 tahun gak diganti karena pas dicari, kan katanya IUD itu kalau mau ganti itu diambil dari di vagina gitu ya Teh? Ya. Iya kan, nah
Nah, itu tuh yang tempat untuk apa ya, tali untuk ngambilnya tuh nggak ada, lepas. Tapi jadi itu bahaya gak sih kalau misalkan nggak diganti-ganti gitu? Sebetulnya sih harus tetap dibuka ya, dibuka di USG dulu, posisinya masih ada atau enggak ada. Karena kan kalau IUD ini kemungkinan bergesernya nggak terlalu besar, cuman nanti takutnya mamanya hamil lagi gitu kalau misalkan IUD-nya nggak diganti yang baru gitu. Karena kan sudah tidak efektif gitu, karena dia maksimalnya sampai 10 tahun. Kalau misalkan lebih dari 10 tahun berarti fungsinya udah nggak ada gitu. Gitu. Gitu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Coba ya aku gak cari gambar IUD deh. Mau tanya lagi, kalau resiko apa sih? Resikonya tuh lebih tinggi IUD? Boleh. Implan. Boleh. Putus ya? Iya. Halo? Halo, ya Teh? Terdengar? Gimana? Ya. Iya, terdengar. Kan ada KB IUD sama implan ya. Nah itu kalau dilihat dari resikonya itu lebih tinggi mana ya Teh ya? IUD apa implan? Sebetulnya kalau dari resiko yang paling bagus itu yang dianjurkan sekarang di seluruh dunia itu adalah KB IUD dan implan. Jadi itu tuh sebenarnya adalah KB yang terbaik gitu. Kalau berdasarkan penelitian ahli. Kenapa? Karena resiko kegagalannya itu kecil. Jadi 99% gitu. Walaupun memang ada kemungkinan tetap gagal. Cuman kalau ada plus minusnya. Kalau implan itu dia kan dilukai ya, maksudnya kayak digores gitu di tangan, dimasukin alat gitu. Jadi pasti sakit ketika disuntiknya gitu, disuntik biusnya gitu. Nah, kalau IUD sendiri dia dimasukkan ke dalam rahim melalui vagina. Jadi kadang nggak nyaman gitu kan karena ada alat yang masuk ke dalam vagina kayak kita periksa pembukaan kayak gitu. Jadi kayak kurang nyaman. Tapi kalau untuk resiko itu kedua KB yang sebetulnya terbaik dibandingkan KB suntik atau KB pil gitu. Karena kalau KB suntik atau KB pil dia berpengaruh ke badan. Kalau ini enggak gitu. Gitu Alvira. Nah itu, ini IUD. Nih kalau IUD tadi, maksudnya tadi Miranti nanya yang benangnya nggak kelihatan ya. Nih mungkin karena benangnya dipotongnya terlalu pendek, jadi nggak keraba. Biasanya kalau masih keraba, kita bisa periksa sendiri. Misalkan jari kita masuk ke dalam vagina, kemudian kita periksa sendiri. Kalau IUD-nya masih keraba, itu masih aman gitu. Ini IUD. Ya, tapi kayak ngilu gitu sih masuk ke jari. Iya sih ngilu. Cuman dia bagus karena nggak ada hormonnya gitu. Jadi nggak akan gendut, nggak akan berjerawat gitu. Gitu. Udah, ada lagi nggak? Kalau Audi itu terbuatnya dari silikon atau apa? Dia ini ada perak kuprum. Jadi dia ada di sini nih. Ya mana tadi gambarnya? Tadi ada kayak lilitan itu dari aluminium atau perak biasanya gitu. Terus itunya batangnya itu plastik biasa sih, tapi plastiknya elastis gitu. Gitu. Kalau yang terbuat dari silikon itu implan. Gitu Anissa. Ya, makasih Teh. Ya. Teh aku juga mau nanya. Boleh. Nggak seru ya? Gimana? Head itu terjadi gara-gara adanya sel telur yang tidak dibuahi, peluruhan sel telur yang tidak dibuahi. Betul. Kalau misalkan itu kan
itu sel telur itu keluarnya dari ovariumnya teh. Nah, ovarium itu kan ada 2, yang kanan sama yang kiri. Nah, itu ngeluarin sel telurnya gilir atau gimana teh? Bergantian dia setiap bulan. Oh, jadi bergantian. Kalau misalkan anak kembar Bergantian itu tiap bulan biasanya, gitu. kalau misalkan anak kembar itu dihasilkannya dari satu sel telur atau gimana teh? Ya, gimana? Kalau misalkan anak kembar itu dihasilkannya dari satu sel telur. Gimana teh? Iya, satu sel telur yang dibuahi oleh 2 sperma kalau kembar. Oh, kirain teh sel telurnya 2. Macam-macam soalnya kalau kembar, tapi rata-rata satu sel telur dibuahi oleh 2 sperma gitu. Nanti dia berpisah pada saat pembentukan morulanya gitu. Jadi berpisah kantungnya gitu. Gitu. Oh, ya teh, makasih. Sama. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Gitu. Tapi ada juga sih ini Adin yang kayak kan kembar tuh ada 2 ya, ada kembar yang dizigotik, ada kembar yang zigotik gitu yang non identik. Kalau yang identik itu biasanya 1 telur 2 sperma, tapi yang beda kalau yang tidak identik itu non zigotik itu biasanya dia 2 telur dan 2 sperma gitu. Oh, gitu. Jadi spermanya dari ovarium keluar 2 gitu teh? Kalau sperma kan dari telur maksudnya? Iya, 2. Oh. Jadi kan kalau sel telur itu dikeluarkannya 1000 ya tiap ovulasi. 1000. Nah, yang ini sel telur terpilih 2 gitu atau enggak kadang 1 gitu dibuahi sama 2 sperma atau 2 dibuahi sama 2 juga 2 sperma gitu. Berarti sama juga ya teh kayak kembar 3, kembar 5. Iya, sama juga. Kalau misalkan ada gini ya teh, misalkan orang tua dini gitu. Ada yang pengen punya anak kembar gitu. Kalau misalkan dari medis sendiri ada tips-tipsnya nggak teh? Biasanya kalau yang kembar itu kan ini ya genetik, jadi keturunan gitu. Kalau misalkan dari garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuannya ada, biasanya bisa sih gitu. Tapi kalau untuk dari treatment khusus nggak terlalu ini sih signifikan gitu. Tapi ada kalau misalkan mau program hamil ke dokter spesialis fertilitas, biasanya dia menyarankan ini sih konsumsi makanan gitu sama ada fase-fase khusus gitu karena kalau misalkan ovulasi sperma kan dia bertahan 5 hari ya. Kalau misalkan sel telur kan langsung 24 jam langsung mati gitu. Jadi ada waktu-waktu khusus misalkan gaya-gaya tertentu gitu. Kalau misalkan berhubungan itu ada sih. Cuman yang paling menentukan itu dari faktor genetik tadi gitu. Gitu. Kalau ngobrol. Teh, aku pingin tanya lagi. Boleh. Teteh bener nggak sih? Aku tuh pernah dengar katanya tuh yang nentuin jenis kelamin cewek atau cowok dari bayi itu ayahnya. Bener nggak sih Teh? Gimana? Suaranya putus-putus. Halo Teh.
Ya, ya. Aku tuh pernah dengar teh katanya, bener nggak sih kalau yang menentuin jenis kelamin dari bayi itu laki-laki, maksudnya tuh ayahnya, bener nggak? Enggak sih. Kayaknya cuman mungkin pernyataan kayak gitu karena kan kalau kromosom itu laki-laki XY, kalau perempuan XX gitu. Kayak gitu mungkin, cuman kalau yang menentukan jenis kelamin ini nggak ada sih, kalau secara medis nggak ada ini perempuan atau laki-laki yang bisa nentuin jenis kelaminnya, itu nggak ada gitu. Gitu. Iya. Boleh teman-teman yang lainnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin sharing lagi? Mangga, silahkan. Teh, Iya. tadi kalau anak kembar itu ada yang dihasilkan dari 1 sel telur dan 2 sperma. Iya. Nah, terus itu kalau pembuah, jadi itu tuh nanti sel telurnya ngebagi 2 gitu Teh, atau gimana ya? Ya, itu terjadi aja proses pembuahan gitu. Cuman kalau yang 1 telur 2 sperma ini lebih jarang gitu dibandingkan yang 2 telur 2 sperma gitu. Karena kan lebih jarang yang identik ya, lebih sering kembar tuh identik. Kalau sekarang yang kayak yang laki-laki sama perempuan berbeda, laki-laki sama perempuan gitu, itu kayak jarang gitu. Cuman kalau yang pada umumnya sih yang tadi yang 2 telur sama 2 sperma gitu. Itu sih. Cuma prosesnya kalau 1 telur sama 2 sperma aku juga kurang ngerti. Cuman dia akan membelahnya di proses nanti yang perubahan dari zigot, kemudian morula, blastula gitu. Jadi dari proses itu. Gitu. Kalau kembar siam itu kan yang apa namanya? Satu ya. Ya, yang menyatu. Berarti itu dari prosesnya ada yang tidak sempurna gitu ya Teh ya? Iya betul, ada prosesnya yang tidak sempurna gitu. Tapi kalau pertemuannya mah sama dari 2 sel telur sama 2 sel sperma gitu. Atau dari 1 sel telur 2 sperma gitu. Tapi itu jarang sih yang tadi aku bilang 1 sel telur sama 2 sperma mah. Lebih banyak itu yang 2 telur sama 2 sperma gitu. Oh. Ada pencegahan biar tidak terjadi kembar siam nggak Teh? Nah, kalau pencegahan tadi sih yang ini salah satu kelihatan nggak ya share screen-nya? Ini tuh adalah salah satu pencegahan untuk apa ya, mencegah anak disabilitas. Kemarin aku sempat belajar dan mencari beberapa jurnal. Jadi ini nih, jadi pencegahannya ini untuk nggak apa ya, anaknya jangan sampai kelainan atau cacat bawaan. Dari sini sih dari mulai sebelum nikah sampai masa tumbuh kembangnya juga berpengaruh gitu. Tapi kalau misalkan yang kembar siam itu dia kan karena kelainan atau cacat bawaan ya. Nah, biasanya di trimester pertama kehamilan atau 1 sampai 3 bulan kehamilan harus cukup konsumsi asam folat gitu. Asam folat, kemudian juga jangan terlalu capek gitu ya. Terus jangan konsumsi obat-obatan atau jamu gitu selama 3 bulan pertama. Kenapa? Karena dia adalah proses pembentukan organ atau organogenesis namanya. Jadi kalau misalkan di dalam prosesnya itu terganggu, biasanya ya akan terjadi anak-anak yang kelainan bawaan atau cacat kongenital. Jadi memang 3 bulan pertama yang menentukan gitu katanya. Gitu. Sama memang harus di ini sih ada sebelum nikah kan ada yang namanya premarital screening ya. Jadi kayak cek sebelum pernikahan, pemeriksaan sebelum pernikahan. Dia ada tuh
kita bisa melihat kalau kromosom kita bisa punya indikasi penyakit atau enggak gitu. Jadi ada kalau misalkan orang yang dengan thalassemia menikah dengan orang dengan thalassemia, biasanya anaknya thalassemia juga gitu. Jadi memang harus dicek gitu. Terus kalau misalkan tadi ada TORCH juga bisa, dia TORCH itu bisa satu cacat gitu, cacat bawaan. Jadi memang harus diperiksa sebelum menikah kalau memang ada gitu ya biayanya, karena memang cukup mahal gitu kalau pemeriksaan sebelum pernikahan ini gitu. Cuman intinya sih dari gizi yang baik 3 bulan pertama hamil insya Allah alhamdulillah aman lah gitu. Baik Teh, makasih. Ya gitu. Sama-sama. Sama katanya kalau lagi hamil kan harus banyak berdoa ya. Karena kita nggak pernah tahu kalau hamil itu kan berbeda-beda tiap orang gitu. Ada yang kadang di awalnya normal, tapi ketika melahirkan sulit gitu. Memang ya harus diiringi dengan doa juga katanya gitu. Teteh mau tanya. Boleh. Kan orang tua saya itu pernah keguguran. Nah, terus tapi nggak dikuret kegugurannya teh. Terus gak lama pas apa sih konsultasi lagi ke bidan mau KB teh katanya teh Cina udah nggak bisa KB neng Cina. Ini mah ada bayi di dalamnya Cina gitu. Bayinya udah usia 2 bulan katanya teh gitu. Itu gimana teh? Tapi hamil memang. Iya, memang hamil. Ada sekarang adik saya. Oh. Jadi itu ya apa langsung ada lagi? Kalau misalkan keguguran, dia kan nggak dikuret pun tetap akan keluar sebetulnya. Cuman yang jadi masalah, kan saya juga sempat keguguran nih. Kalau saya juga nggak dikuret, tapi keluar dalam keadaan bersih gitu. Jadi artinya bersih itu semua sisa jaringannya keluar gitu. Nah yang dikhawatirkan kalau nggak kuret itu kalau nggak bersih nanti infeksi. Tapi kalau misalkan habis keguguran dia kemungkinan hamil lagi, bisa jadi. Jadi memang habis keguguran sebulan kemudian terus hamil lagi itu sangat memungkinkan gitu. Berarti memang mamanya berhubungan seksual dalam kondisi subur gitu, masa subur. Jadi nggak apa-apa gitu, bagus malah. Karena kan biasanya untuk pemulihan rahim itu atau organ reproduksi itu butuh waktu setahun ya atau 6 bulan lah dari keguguran gitu. Tapi mamahnya ini kan berarti alhamdulillah gitu bagus gitu, nggak langsung subur kembali setelah keguguran gitu. Jadi nggak apa-apa sih gitu. Itu teh nggak bakal ada efek sampingnya teh buat si ibunya? Enggak sih kalau misalnya udah hamil lagi, kecuali kalau memang dikuret terus ada sisa jaringan terus infeksi. Nah biasanya infeksi itu ditandai dengan sakit perut bagian bawah, kemudian juga keputihan dan lain-lain. Tapi biasanya kalau misalkan udah hamil lagi berarti memang rahimnya sudah siap kembali dan nggak apa-apa gitu. Cepet deh dari keguguran ke hamil lagi. Teman-teman yang lainnya ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan. Apa ya berasnya? Gimana? Kalau misalkan sudah dicukupkan sampai di sini. Iya, boleh. Udah lagi seru ya? Nggak apa-apa. Kalau misalkan sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin dicukupkan sampai di sini ya teman-teman. Ya, terima kasih. Terima kasih Teh. Mungkin kesimpulannya, jaga. Kesimpulannya, jaga baik-baik sistem reproduksi. Itu kan. Gitu, pokoknya mah. Ya, gitu.
Astagfirullahaladzim. Kenapa Dini? Kayaknya begitu ya teman-teman. Makasih Ya. untuk kehadirannya, makasih buat waktunya, makasih Teteh telah memaparkan materi yang sangat berharga sekali bagi kita. Ya, nanti Mungkin di-share aja disebutkan itunya sekian. slide-nya ya. Ya. Iya Teh, siap. Mungkin dicukupkan sekian dari saya sebagai moderator. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iwabarakatuh. Waalaikumsalam.